Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. One Piece 1179 rilis di minggu ini, dan para leaker sudah menghidangkan Shop Healer 1179 yang benar-benar sangat membagongkan. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu channel video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. Kalau yang ini buat kalian para player yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. Yap, sebelum kita bahas spoilernya, mari kita mulai dari spoiler hint yang sudah diberikan oleh para leaker, karena semuanya akan saling berhubungan. Hint pertama berasal dari leaker Scotch. Dia menyarankan kepada kita semua untuk mengencangkan sabuk pengaman. Jika leaker Scotch sudah turun gunung, itu artinya chapter terbaru pasti akan benar-benar hype. Kegilaan ini juga ditambah dengan leaker Warsgen yang memberikan hint dengan caption emot api. Chapter ini benar-benar sangat panas. Leaker Redon juga memberikan sebuah hint yang memperlihatkan speedometer yang sudah melewati batas maksimal. Hype chapter incoming. Hint selanjutnya berasal dari leaker Redon yang memberikan gift yang memperlihatkan seseorang membuka topengnya, dan dia ternyata adalah seorang pria tampan. Di mana leaker Warsgen memberikan sebuah hint yang mengisyaratkan jika hint dari Redon ini merujuk pada wajah dari Im Sama yang akhirnya benar-benar diperlihatkan secara jelas oleh Oda. Dan dari hint leaker Warsgen lainnya yang memperlihatkan sebuah gift dengan caption, "Kenapa kau sangat tampan?" menunjukkan jika Imu adalah seorang laki-laki tampan, di mana kali ini Oda benar-benar gak ngetrol para fansnya dengan membuat wajah sang villain utama sangat buruk rupa. Kemudian leaker Warsgen juga memberikan hint berupa gambar dari King alias Albert. Apakah ini menunjukkan jika ketampanan dari sosok Imu wujudnya mirip-mirip seperti sosok King? Menarik. Hint selanjutnya dari Redon adalah sebuah gift yang memperlihatkan buah iblis. Apakah pada chapter 1179 ini, buah iblis milik Imu juga akan diperlihatkan? Lalu leaker Warsgen memberikan hint berupa gambar iblis. Apakah ini adalah sebuah petunjuk jika buah iblis milik Imu adalah sang iblis itu sendiri? Itulah kenapa dia bisa memberikan kekuatan kepada para Gorosei untuk berubah wujud menjadi yokai. Dan juga Imu memiliki kekuatan yang juga berkaitan erat dengan iblis. Dan sepertinya wujud iblis ini adalah wujud yang sama seperti yang digambarkan di mural Elbaf. Selain itu ada leaker yang mengkonfirmasi jika buah iblis milik Imu adalah the original devil fruit, yang itu berarti buah iblis pertama di dunia. Namun leaker Warsgen memperingatkan kita semua agar tidak percaya 100% dengan hint dan spoiler yang saat ini beredar, mengingat besok adalah tanggal 1 April yang berarti April Mop. Akan tetapi leaker Warsgen menegaskan jika vibes chapter 1179 akan mirip seperti yang ada pada chapter 795, yaitu ketika pertama kali sosok Kaido diperlihatkan. Apakah ini berarti wujud iblis Imu benar-benar akan diperlihatkan di hadapan Luffy, Loki, Ragnir, dan seluruh raksasa yang ada di Elbaf? Benar-benar gila. Kemudian inilah preview untuk One Piece chapter 1179. Kru topi jerami versus kesatria dewa. Bagaimana hasil dari pertarungan ini? Itu berarti sudah jelas pertarungan di Elbaf belum selesai. Pertarungan melawan kesatria dewa ternyata belum berakhir. Mereka siap melakukan serangan balik setelah dihajar habis-habisan oleh kru topi jerami. Apalagi Imu berencana turun tangan langsung ke Elbaf untuk bertarung melawan Nika dan Nidhogg. Yap, inilah spoiler singkat yang diberikan oleh leaker Scotch. Berdoa saja ini bukanlah April Mop. One Piece chapter 1179 mendapatkan judul The Incarnation of Nerona Imu, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti inkarnasi Nerona Imu. One Piece chapter 1179 melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya.
5 tetua mencoba menghentikan Imu meninggalkan kastil dengan menyarankan agar mereka mengirim seorang admiral atau mereka sendiri yang akan pergi sebagai gantinya. Beralih ke Elbaf, Gerd menemukan jantung Somar, sementara Zoro mendapatkan ide untuk menghancurkan jantung tersebut. Imu muncul di lingkaran sihir di kastil Aurus dan mulai bertransformasi di tengah ledakan besar Haki Raja. Imu menetap di menara tertinggi kastil Aurus. Dia memancarkan kekuatan Haki Raja yang sangat kuat. Beberapa rumah dan pohon di sekitar Elbaf mulai hidup tertawa dengan wajah-wajah jahat. Imu memang tak main-main dengan peringatannya. Sebelumnya dia telah memperingatkan Luffy dan juga Loki untuk memilih menyerah atau mati. Mereka harus bersiap karena pertarungan yang akan terjadi di antara Mu dan keduanya pasti akan membelah dunia. Imu tampak sebagai seorang pria dengan wajah tampan. Awan hitam mengelilinginya. Dia memiliki tanduk panjang mirip Kaido dan para raksasa kuno. Namun tanduk itu melengkung 2 kali membentuk huruf S. Ia tidak mengenakan pakaian bagian atas, tetapi memakai jubah dengan sebuah logo. Hanya setengahnya yang terlihat. Kulitnya kecoklatan seperti Lunarian alias King. Dia juga memiliki ekor seperti iblis, sama seperti yang terlihat menusuk Sabo. Dia juga memiliki tato lingkaran putih di seluruh tubuhnya, termasuk tato mata di tangan kanannya. Dia juga memiliki tato di sisi kiri wajahnya. Dia memiliki awan Hagoromo hitam, yang sama seperti pengguna Zoan yang telah awakening, seperti Rob Lucci dan 5 tetua. Namun alih-alih pola awan berputar, awannya memiliki mata mirip dengan Ovanim yang akurat secara biblikal, yang sering digambarkan di internet. Dia menggunakan senjata polearm, ujung gagangnya memiliki awan hitam, sementara bilahnya bergerigi dan melengkung di bagian ujung. Terlihat aliran darah kecil keluar dari sisi kiri mulutnya. Kotak perkenalan, salah satu dari 20 pendiri pemerintah dunia. Kekuatan spesial, buah iblis, raja dunia, Sei Nerona Imu. Yap, itu artinya Luffy dan krunya saat ini harus bertarung melawan 4 makhluk immortal, yaitu 3 anggota Ksatria Dewa, Gunko Somers dan Killingham, serta Imu yang tubuh aslinya benar-benar muncul di Elbaf. Namun kali ini keberuntungan sedang tidak berada di pihak kru topi jerami, karena Luffy baru saja kehabisan tenaga dalam wujud gear kelimanya, membuatnya berada dalam wujud kakek tua yang membutuhkan asupan banyak makanan untuk memulihkan tenaganya. Sedangkan Loki juga baru saja kehabisan banyak tenaga setelah berubah wujud menjadi naga raksasanya. Mereka berdua butuh asupan makanan yang banyak. Dan disinilah peran dari kru topi jerami yang lain sangat dibutuhkan. Sepertinya kita akan diperlihatkan kekalahan pertama Luffy oleh Imu di Arc Elbaf sebelum pertarungan pembalasan nanti ketika mereka bertarung di Merijoa. Pada akhir One Piece chapter 1179, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya, itu artinya minggu depan One Piece libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.